wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Elias Falak. Kembali lagi di materi pengantar bisnis yang ke-12. Di sini saya akan membacakan materi, mungkin ya nggak nggak menghafalnya karena emang banyak banget materinya. Jadi saya cuman bisa membacanya dan memahaminya. Ya, langsung saja. Di sini ada materi pertamanya, yaitu prinsip-prinsip manajemen keuangan. Sebelumnya, saya memperkenalkan di sini ada sesi pembelajaran untuk manajemen keuangan dengan referensi bukunya itu Financial Management Principle and Application, karangan Sheridan Tatum, Arthur J. Cowan, dan John D. Martin. Langsung saja mempersingkat waktu. Yang pertama ada bab 1, prinsip-prinsip manajemen keuangan. Apa sih manajemen keuangan itu? Finance, atau biasa disebut juga dengan manajemen keuangan, adalah sebuah studi tentang bagaimana orang dan dunia usaha melakukan evaluasi dan investasi yang mereka lakukan dan bagaimana cara menambah modal untuk mendanai kegiatan investasi tersebut. Ada 3 pertanyaan dasar yang biasa ditunjukkan kepada studi tentang finance. Yang pertama, apakah investasi jangka panjang harus dipilih perusahaan? Yang kedua, bagaimanakah cara perusahaan menambah uang mereka agar dapat mengenai kegiatan-kegiatan investasinya? Bagaimana cara, dan yang ketiga, bagaimana cara terbaik dalam mengelola arus kas yang terkait dengan kegiatan operasionalnya. Nah, alasannya mengapa kita perlu finance di dalam perusahaan itu, ataupun pengetahuan mengenai instrumen keuangan merupakan hal penting dalam membuat keputusan yang tepat, baik dalam dunia usaha maupun dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah 3 jenis organisasi bisnis. Ada banyak bentuk organisasi bisnis yang akan kita bahas kali ini. Adalah bentuk usaha dikaitkan dengan kepemilikan modalnya. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan, yang kedua adalah persekutuan, dan yang ketiga adalah koperasi. Apa sih yang dimaksud dengan perusahaan perseorangan? Perusahaan perseorangan yaitu bisnis yang dimiliki oleh suatu orang yang menguasai seluruh aset perusahaan dan bertanggung jawab atas seluruh utang perusahaan. Perusahaan jenis ini biasanya menambah uang dengan cara menginvestasikan modal sendiri dan dengan meminjam uang dari bank ataupun lembaga keuangan lain selain bank tersebut. Adapun kelebihan perusahaan perseorangan, yang pertama, mudah untuk dimulai. Yang kedua, tidak perlu konsultasi dengan pihak lain dalam mengambil keputusan. Dan yang ketiga, pajak yang dikenakan adalah tarif pajak atas individu atau perseorangan. Dan yang kekurangannya ada, yang pertama, bertanggung jawab secara pribadi atas utang-utang perusahaan, dan yang kedua, the business case is on the proprietor, dan yang ketiga, lebih sulit dalam meningkatkan jumlah uang. Ya, itu mungkin jadi setiap kelebihan pasti ada kekurangannya. Salah satunya kelebihan dan kekurangan perseorangan berikut. Yang kedua adalah partnership atau persekutuan. Merupakan suatu gabungan dari 2 orang atau lebih yang sama-sama memiliki dan menjalankan usaha tersebut dalam rangka memperoleh keuntungan bisnis. Kelebihannya relatif mudah untuk dimulai, pajak dibayar dengan tarif pajak untuk perseorangan, memiliki akses dari dana berbagai sumber atau para partner. Kelemahannya, para partner secara bersama-sama menanggung kewajiban secara tidak terbatas. Biasanya tidak mudah untuk mengalihkan kepemilikan. Jadi ketika kita mempunyai partner ataupun investor di dalam perusahaan kita, itu pasti bakal ada yang namanya bentrokan, karena setiap orang itu memiliki mindsetnya masing-masing. Lanjut, di dalam limited partnership terdapat 2 kelompok dan partner terbatas. Yang pertama, partner umum menjalankan bisnis dan menanggung kewajiban secara tidak terbatas, sedangkan partner terbatas hanya bertanggung jawab seatas pada modal yang diinvestasikannya. Bentuk yang ketiga adalah
koperasi. Bila dibutuhkan uang dalam jumlah yang sangat besar untuk menabung membangun suatu bisnis, maka bentuk organisasi yang dipilih adalah koperasi. Koperasi secara legal dimiliki oleh sejumlah pemegang saham, stockholders, dan atau pemilik perusahaan atau owners. Secara legal, mungkin saya tadi salah nyebut, harusnya itu korporasi bukan korporasi. Oke, saya mohon maaf. Koperasi berjalan terpisah dari pemilik perusahaan sebagai badan usaha. Korporasi dapat menggugat dan digugat. Dewan direksi dipilih oleh para pemegang saham dan dewan ini akan menunjuk manajer puncak perusahaan. Kelebihan dari korporasi: yang pertama, kewajiban para pemilik terbatas pada dana yang dipraktekannya. Kedua, mati hidupnya korporasi tidak dapat dengan para pemilik. Yang ketiga, pengalihan kepemilikan lebih mudah. Dan yang keempat, meningkatkan modal lebih mudah. Kekurangannya itu cuma dua. Yang pertama, regulasinya terlalu banyak. Dan yang ketiga, pajak ganda atas dividen yang diberikan kepada pemegang saham. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya sekilas tentang finance management, principal application, manajemen keuangan itu sebenarnya wajib banget bagi setiap perusahaan, karena saya pernah pengalaman bekerja di suatu perusahaan yang sangat baru didirikan, dan perusahaan itu belum memiliki finance sama sekali. Namun dia hanya ada, mungkin bisa dibilang bendahara sementara kali ya, ataupun finance sementara. Ya begitu, semuanya itu nggak berjalan dengan apa seharusnya. Job perusahaan itu bagaimana sih gitu, dia melenceng mungkin agak jauh dari ketentuan-ketentuan di perusahaan itu ya. Jadi harus banget, kalau bisa, jika kalian yang menonton ini bisa atau pengen buka perusahaan sendiri, ya lebih baik. Namun harus mempunyai tekad dan niat yang sangat-sangat bulat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.